Hari Minggu, hari Rabu nanti, minggu depannya ya, kita akan melakukan pemilihan secara serentak se-Indonesia untuk memilih kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Tidak terkecuali, semuanya akan dilakukan secara serentak. Tanggal 27 itu hari Rabu. Saya berKTP DKI Jakarta, jadi saya akan memilih di Jakarta di area Keramat Sentiong. Jakarta Pusat, jadi saya pasti akan ke Sentiong untuk milih gubernur. Banyak orang bertanya, Ngol, bagaimana sih sebenarnya sikap gereja dalam hal pemilihan presiden, gubernur, wali kota dan bupati? Apakah gereja boleh berpolitik? Banyak yang nanya ke saya, Ngol sebenarnya ini gimana Ngol? Ini para hamba-hamba Tuhan boleh nggak berpolitik? Soalnya sensitif Ngol. Ini kalau salah jawab, habis kita di mata netizen. Jadi kita ini kadang-kadang saya sampai bilang, Pak saya nggak sekolah pendeta Pak. Saya hanya sebatas evangelis. Hanya 1 tahun 8 bulan sekolahnya. Tapi kan Pak Mongol hamba Tuhan. Jadi menurut Pak Mongol bagaimana? Saya cuma jawab simpel Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan harus aware tentang politik. Tetapi gereja tidak boleh masuk ke ranah politik. Gereja ya Pak ya, gereja gedung, gereja dalam bentuk institusi. Tetapi kalau jemaat Tuhan harus berpolitik. Nggak harus bergabung dengan partai politik kok teman-teman. Tapi di saat ada pemilihan kepala daerah, Anda harus ikut terlibat dalam pemilihan tersebut. Oh enggak Ngol, gua kalau ngelihat calon Ngol, kayaknya mereka masa lalunya semuanya nggak beres. Jadi gua mending golput. Itu kalau sikap Anda ya silakan. Tapi di saat nanti calon satu terpilih terus Anda ikut protes, PA berarti Anda. Mau enaknya. Nggak boleh teman-teman. Kalau kita melihat seorang calon semua di masa lalunya, apa kabarnya diri kita? Kita juga punya masa lalu yang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Cuman belum keluar aja di media sosial. Anda belum berantem dengan orang yang Anda benci. Apalagi kayak Mongol nih artis. Masa lalu saya mau udah dibongkar. Dulu Mongol tuh sebenarnya tukang colong. Bener. Tapi saya gak pernah nyolong duit orang. Duit oma. Maksudnya maksudnya begini. Saya kan sekolah di Sanger Pak. Di SD, SMP di daerah Kecamatan Tamako. Kalau Anda cari di peta nggak akan ketemu. Adanya Tahuna doang Pak. Sebagai ibu kota Kabupaten Sangihe. Saya di atasnya lagi. Nah mau sekolah setiap kali dulu mohon maaf ya. Sekolah itu ya beli paling atlas. Ya kan harus beli atlas karena kan nanti ulangan ada peta buta. Ya dulu ini yang angkatan Mongol pasti tahu tuh peta buta suka muncul di ulangan. Cuman pakai tanda silang, kota apakah ini? Ini kayaknya di mana ini gitu. Jadi ya otomatis kita harus punya peta buta, harus punya atlas. Kalau buku cetak yang lain kita beli di mana belum tentu gurunya sama mereknya. Kita beli Balai Pustaka. Ternyata gurunya Intan Pariwara, nggak ketemu sampai Tuhan datang. Ya kan? Jadi untuk bisa beli itu, sedangkan kalau minta Pak Oma doi dang mau beli buku, mana memang anak setang, tiap-tiap bulan minta doi, nah dia Baba Veto terus gitu kan. Nah mau tidak mau ya saya harus nyuri Pak. Bukan pembenaran Pak, biar saya punya atlas. Yang kedua buat anak gaul. Masuk SMP kan harus beli majalah. Anita Cemerlang judulnya. Itu yang ketawa pasti pernah tuh. Beli tuh pasti. Karena dari Anita Cemerlang itulah ilham kami untuk mengirim surat kepada yang kita targetkan.
Kan ada kalimat-kalimat percintaan di situ. Matamu bagaikan iringan semut yang keren banget lah di situ. Karena kita nggak bisa ngarang diri, Pak. Jadi otomatis saya nyuri ya. Wah, Mongol tuh hidupnya dulu dia penyembah setan, masa boleh Tuhan pakai? Iya benar, Pak. Saya dulu penyembah setan, tapi bukan berarti sampai sekarang masih nyembah setan, Pak. Hidup tuh kan ada target yang pengen kita lebih. Dulu cincinnya 3 gram. Sekarang udah 15 gram pakai berlian. Apakah VVS1? Enggak tahu. Yang penting shining, nice to meet you. Ya kan? Kita nggak perlu yang VVS1, SD, enggak usah, Pak. Yang penting kena matahari, kena apa-apa, halo, shalom gitu ya kan, keren, Pak. Makin kenceng berlian yang kau pakai, yang minta sumbangan makin banyak, Pak. Mendingan pakai yang palsu, zirkon, apa yang sekarang lab ground. 3,5 juta. Pakein anting, itu shalomnya pakai agak masih lagi. Jadi sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita masuk di ranah politik? Pribadi diperbolehkan. Pak Gembala Anda pun boleh main politik. Karena besok beliau juga harus nyolok siapa yang dia pilih. Tetapi gereja secara institusi nggak boleh masuk ke politik. Atau mendukung salah satu paslon. Kenapa? Harus menjaga integritas jemaat. Kalau gerejanya dia nentuin calon, oke kita akan mendukung calon ini. Jemaatnya belum tentu semua calonnya sama. Dan di saat Anda memaksa jemaat untuk memilih calon yang sama, Anda sudah melanggar peraturan perundang-undangan. Amin. Bapak nih yang hadir hari ini mungkin sebelahan rumah sama yang duduk di sebelah. Belum tentu besok sama pilihannya. Tapi Bang, boleh nggak kita kalau ada serangan fajar, ya anggaplah itu ya kan berkat dari orang-orang yang tidak takut Tuhan buat Anda. Terima, Pak, terima. Kalau saya bilang, ada yang bilang begitu, tapi kan Bang Mongol itu barang rampasan. Ya dia yang rampas, gue mah enggak. Saya menerima, Bang ini ada sedikit rezeki 300, jangan lupa pilih saya ya, jangan janjiin. Ya nanti saya pilih Bapak, wah dituntut sama Tuhan. Langsung bilang aja terima kasih ya Tuhan memberkati buat berkatnya gitu. Langsung beli baju di salah ya. Sorry, kami anak selatan jadi nggak baca H&M tapi dibacanya Sekarang pertanyaannya boleh atau tidak? Coba kita baca sama-sama Alkitab kita pada siang hari ini. Kita baca di dalam kitab Roma 13 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita langsung baca 1 sampai ke-7, bacanya bareng-bareng. Ya, kita baca sama-sama. Yang nggak bawa Alkitab ada di LED. Ya kan? Yang bawa Alkitab buka langsung cari di Perjanjian Baru. Oma saya dulu kalau buka Alkitab dari Perjanjian Lama karena dia buta huruf. Roma 13 ayat 1 sampai ke-7 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendapatkan hukuman atas dirinya. Ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita.
Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi teman-teman semuanya, saya sempat bertanya ke beberapa hamba Tuhan besar. Kalimat yang di ayat 1, takluklah kepada pemerintah, itu maksudnya apa? Terjemahan aslinya tuh kata takluklah ini kepada pemerintah apa? Ada beberapa hamba Tuhan yang bilang mereka lebih memilih untuk menggunakan kata tunduklah. Ada yang mencoba memberi pengertian ke Mongol itu patuhilah. Tetapi satu hal yang pasti adalah kita nggak boleh melawan pemerintah kalau itu sebuah kebenaran. Amin. Ingat, kalau itu sebuah kebenaran, kita harus berdiri pada kebenaran. Kalau tapi kan bang, ini yang nyalon ini kayaknya bukan orang Jakarta. Yang nyalon ini kayaknya bukan orang di sini bang, dia dari provinsi lain nyalon. Kita jangan ke situ Pak. Kalau kita ke situ kita juga mumet. Abraham bukan orang Hebron. Abraham lahir di Ur-Kasdim. Yusuf bukan orang Mesir. Daniel bukan orang situ. Semua orang buangan. Tetapi di mana Tuhan suruh dia pergi dan di situ jadi berkat, jadilah berkat. Sama juga dengan Mongol. Pak, saya bukan orang Manado kota, saya orang Kabupaten Sangir. Saya bersuku Sangir. Saya tinggal di Manado, keluarga saya mayoritas ada di Sangir. Sekarang saya ke Jakarta, tuh saya harus sombong di sini sebagai orang Sangir. Haleluya. Enggak, di mana Tuhan suruh Mongol? Saya sebagai anak Sentiong, kenapa bang tinggal di Sentiong? Enak di Sentiong Pak. Banjir kita bisa bareng kecoa, lipan, tikus, sekamar bisa bareng. Kita damai-damai aja loh Pak, serius. Kebakaran satu rumah bisa kebakaran semua 50 rumah karena semua dempetan. Meninggal satu langsung tolong menolong. Beda dengan anak-anak sekarang, ada rumah kebakaran bukan telepon pemadam, dia live TikTok. Ya Allah, di belakang ada yang kebakaran, semoga yang di dalam semua selamat ya. Ya Allah tolong ya. Ya bukan ditelepon, habis 2 lantai Pak. Ada yang kecelakaan ditabrak mobil, bukan ditolong, di live TikTok. Semoga yang kecelakaan ya Allah selamatkan hidupnya ya Allah. Ya meninggal lah Pak. Bukannya telepon ambulans. Jadi kadang kita selalu berpikir, wah tapi kan ini, tapi kan itu, tapi kan ini, tapi kan itu. Enggak teman-teman. Tuhan yang suruh, kita harus tunduk, kita harus patuh, kita harus takluk kepada pemerintah yang di atas kita. Karena biar bagaimanapun mereka ditetapkan juga oleh Tuhan. Tuhan izinkan mereka menjadi presiden kita. Tuhan izinkan menjadi gubernur, wali kota dan bupati kita. Ya kita doakan mereka. Semoga mereka memimpin bangsa kita dengan takut Tuhan. Hukum kasih berlaku di Indonesia. Yang salah ya harus dihukum. Tapi bang kan beda sama luar negeri. Luar negeri kalau korupsi nunduk. Kalau kita dada-dada. Ya itu bicara pribadi Pak. Kalau di Cina korupsi. Korea korupsi nunduk. Pakai diikat begini jalannya. Di kita dia dada. Saya akan melakukan pra-peradilan. Terserah dia. Haknya dia kok. Oleh sebab itu kami dunia artis juga begitu Pak. Tidak segampangnya Anda bayangkan, kita salah bergaul penjara Pak. Dunia kami dunia penuh dengan intrik, narkoba, jebakan Batman perempuan. Ada di tengah-tengah kami bergaul sesama artis. Coba tanya kalau nggak percaya.
Untuk menjatuhkan artis yang satu dengan artis yang satu. Bisa menggunakan fitnah. Yang kedua apa? Perdukunan, Pak. Saya dari 2011 jadi artis. Kurang banyak apa santet dikirim ke rumah. Sampai digantung di pagar. Ini kan orang PA lo nantet Mongol. Saya sampai bilang nih nyantet. Lu mainnya sama dukun. Gua dulu mainnya sama Lucifer. Nah lu nyantet gue bagaimana sih? Gua ngomong-ngomong di Alkitab Lucifer takut dengan ini. Nah lu nyantet. Dikirim lah ditaruh di pagar gitu ayam. Yang gak ada dagingnya cuman amplas. Galanya kepalanya ada kakinya ada. Ditaruh sama kertas warna kuning. Terus pakai huruf-huruf bagaimana begitu. Yang depan rumah ketakutan Bang Mongol. Ini santet ya Allah. Saya ada orang pintar Bang. Saya jemput ya buat ngusir setan. Mama gak usah Bu. Saya dulu ces-cesan sama Lucifer. Nah, sekarang dikirimin begini kan. Besoknya dia datang lagi. Selalu nganter jam 3 subuh. Dia pakai apa sih? Hoodie. Kita mulai enggak nih siapa ya? Bang panggil polisi deh Bang. Lapor biar jaga rumahnya sama polisi. Enggak usah. Seminggu gue bosen gara-gara laleran, gue tulis kertas. Ingat gak yang kertas yang warna-warni, yang warna orange yang bisa ditempel begitu ya kan? Saya tulis, tolong dong dagingnya tinggalin. Itulah kenapa saya di kompleks itu dikenal orang PA. Ini Mongol gak ada otaknya kayaknya. Di orang ketakutan ditulis dagingnya ditaruh. Ya kan buat Mongol ngapain lu naruh beginian? Gak ada dagingnya. Kan kalau ada daging kan boleh jadi woku blanga gitu. Terus dikirim apa lagi? Di dekat pintu. Jadi Mongol tuh tembok kan. Ini kamar Mongol nih. Terus ada kamar tamu. Bawang putih bakar pakai kuningan. Dicolok 5 siung dalam satu colokan itu. Dilempar. Orang bilang, Bang Mongol kagak boleh cuek begitu Bang. Takut nanti begini. Enggak. Bawang putihnya gua buang, kuningannya gua bawa di pasar baru. Gua bilang bikinin pala ikat pinggang. Udah tinggal pakai braso mengkilat kalau setiap kali manggung. Dikirain berlian emas padahal enggak, kuningan Pak. Karena buat saya ngapain? Enggak riweh hidupku. Jadi juga sama dengan kita, dengan pemerintah kita yang sekarang, dengan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Mereka sudah terpilih, sudah dilantik. Jangan lagi ikut menjadi komplotan pencemooh. Ngapain sih wakil kita PA begitu? Ya Allah Tuhan Yesus, kok begitu sih sikap hati kita? Saya juga PA loh Pak. Saya sekolah kagak di kota besar Pak. Saya sekolahnya pakai CBSA. Cara belajar siswa aktif. Kami ganti jadi catat buku sampai habis. Karena ibu gurunya ke pasar dikasih buku cetak. Ya kita nulis di papan tulis dari jam 11 siang sampai jam setengah 2 pagi. Setengah 2 siang udah pulang sekolah. Salah, tiap Senin kita periksa kuku Pak. Gak ada gunting kuku, kita disangir Pak, gigi yang jadi gunting. Sekarang katanya nggak boleh gigit kuku, nanti anak ibu cacingan. Lah gua nggak cacingan dari dulu. Padahal tiap Senin paling ngegaruk agak beset karena kurang rapi gigitnya, karena kita harus garuk gitu. Jangan teman-teman, please. Mereka sudah dilantik presiden. Yang perlu kita lakukan adalah doakan mereka. Karena kalaupun mereka salah, mereka yang akan mempertanggungjawabkan kesalahan mereka. Kenapa kita ikut-ikutan menghujat? Karena biar bagaimanapun ayat 1 tuh. Karena itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Tapi bang kan Pak Prabowo udah tua Bang. Ini begini ya, ribet amat kita. Udah jadi Pak. Kalau kita pengen ngegagalin mereka jadi presiden, jangan colok kemarin. Takutnya Anda juga ikut nyolok.